Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya adik-adik semua di jilid 3C. Kita masih di tema 5 tentang cuaca dan kita masuk di subtema yang keempat ya. Oke, langsung saja ya kita simak. Untuk tema 5 subtema 4 ini adalah cuaca, musim dan juga iklim. Dan kita mulai membahas untuk soal ayo berlatih di pendamping pembelajaran 1 ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Cuaca, musim dan iklim. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Terdapat dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Ya, benua Australia. Oke. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis Khatulistiwa. Ya, ini sumber dokumen penerbit. Oke, kita kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas ya, mulai nomor 1. Apa yang dimaksud dengan musim? Nah, ini di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik semua apa yang dimaksud dengan musim ya. Ayo berlatih di halaman 76 ya, berarti mulai halaman 75 tadi ya, bahasa Indonesia nomor 1. Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu, itu disebut dengan musim. Kemudian nomor 2, tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu punya dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nomor 3, mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Nah, dari bacaan tadi ya bisa kita lihat ya, karena letak geografisnya berada pada garis Khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Nomor 4, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman sebelahmu ya, oke. Proses terjadinya musim kemarau di Indonesia tadi di bacaan juga sudah ada ya adik semua. Di sini saya tuliskan ya. Jadi, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia sehingga menyebabkan musim kemarau lah itu ya, yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi habis dari halaman 76. Nah, di sini ayo berlatih lagi masih di pembelajaran 1 ya, di tema 5 subtema 4. Ini ada ayo berlatih matematika ya di halaman 77. Isilah titik-titik sesuai gambar. Nah, ini 4/5 ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 dari 5 total potongan ya, kemudian dikurangi 2/5, diambil 2, dari 4/5 diambil 2/5, hasilnya adalah
4/5 dikurangi 2/5 itu hasilnya adalah ini ya, 2/5. Nah ini untuk yang A ya. Jadi ini ada 4 dari 5 bagian dikurangi 2/5, hasilnya adalah 2/5. Ini hasilnya ya. Oke, kemudian yang B ya, sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Jadi kalau pengurangan untuk pecahan, kalau penyebutnya sudah sama, itu berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya aja. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2/5 ya. Kemudian yang B, 6/8 dikurangi 3/8. Nah, 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3 ya, maka di sini hasilnya adalah 3/8 ya, gambarnya seperti ini. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, tentukan hasil pengurangan berikut sesuai gambar yang diarsir. Nah ini 5/6 dikurangi 3/6 ya, 5/6 dikurangi 3/6, ini diambil 1, 2, 3, sisanya masih 2 ya, atau 2/6. Kemudian untuk yang B, ini ada 7/8 dikurangi 2/8 ya, ini diambil yang disilang, ini berarti yang dikurangi ya, maka hasilnya adalah 5/8. Jadi 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5, atau ini ya, 7 diambil 2 hasilnya adalah 5, kemudian penyebutnya masih sama, yaitu 8 ya. Oke, ini untuk halaman 77 muatan pelajaran matematika. Selanjutnya di sini ada SPDP ya, adik-adik semua, ini menjahit, berarti ya tidak dipraktekkan ya, mungkin adik-adik bisa mempraktekkan sesuai dengan petunjuknya. Lanjut kita ke pendamping pembelajaran 2 ya adik-adik. Ini ada ayo berlatih di halaman 80 ya, muatan pelajarannya masih bahasa Indonesia juga ya. Bacalah teks berikut dengan cermat ya, bacalah teks berikut dengan cermat. Ya, di sini ada bacaan dengan judul Musim Hujan dan Musim Kemarau di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal di tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun ya. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober ya. Oke. Kemudian di sini diperintahkan identifikasi informasi dalam teks di atas. Tulislah pokok-pokok informasi mengenai perbandingan musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi di sini kita diminta menuliskan perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau dari bacaan yang sudah kita baca atau dari teks yang sudah kita baca. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk halaman 80 ya. Jadi perbandingan antara musim hujan dan kemarau. Nah, musim hujan itu ditandai banyak jumlah curah hujan yang terjadi ya. Jadi banyak jumlah curah hujan yang terjadi. Kemudian terjadinya sekitar bulan Oktober sampai April. Kemudian untuk musim kemarau ya, perbandingannya ya, ini musim hujan, ini musim kemarau. Musim kemarau itu ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah ya. Kemudian hujan jarang turun dan terjadi sekitar bulan April sampai Oktober ya, itu ya untuk penjelasannya. Sekarang kita ke pendamping pembelajaran 3 ya, ayo berlatih ya, masih muatan bahasa Indonesia. Nah, ada teks lagi ya adik-adik semua. Sore hari setelah pulang belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah percakapan Fitri dan kakaknya tersebut. Nah, di sini ada percakapan antara Fitri dan kakaknya ya. Oke, saya bacakan. Ya, ini Fitri. Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG? Iya, Fit, kakak baru saja pulang. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh. Fitri, apa itu perubahan iklim, Kak? Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Oh,
Jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya Kak? Benar Fitri, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Ternyata cukup mengkhawatirkan ya Kak, pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim Kak? Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya Kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Nah itu ya adik-adik percakapan antara Fitri dan kakak ya, ini tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia. Nah jadi apa topik dari percakapan tersebut? Nah di sini sudah saya tuliskan langsung ya, jawabannya adalah pengaruh perubahan iklim di Indonesia. Kemudian nomor 2, Fitri akan menceritakan kembali informasi yang didapatkan dari kakaknya. Tulislah informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh kakak Fitri tadi kepada Fitri supaya bisa menyampaikan ke teman-temannya. Informasi penting yang pertama, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun. Kemudian yang kedua, perubahan cuaca adalah akibat dari perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim juga dapat menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Dan yang keempat, kita harus merawat lingkungan sekitar supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim ya? Dengan merawat lingkungan sekitar ya. Tadi contohnya tidak menebang pohon sembarangan, mengurangi polusi udara, lah itu tadi ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Diskusikan pokok-pokok informasi teks tersebut dengan teman di sebelahmu. Kemudian susun pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah paragraf. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan ya untuk soal nomor 4 ya. Oke ya, jadi dalam bentuk paragraf. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun. Perubahan cuaca adalah akibat dari perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Kita harus merawat lingkungan sekitar supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 4 ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya atau ke ayo berlatih berikutnya di halaman 84 ya. Ini ada muatan pelajaran matematika ya. Masih di pendamping pembelajaran 3 ya adik-adik. Kita ke nomor 1, warnailah kotak sesuai hasil dan tulislah bentuk pecahannya. Oke. Jadi 5/6 dikurangi 1/6 ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 6 dikurangi 1, ini yang disilang. Berarti sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 4/6. Nah ini saya warnai ya adik. Pakai garis-garis, mungkin adik-adik bisa diwarnai mungkin pakai spidol atau pakai stabilo atau pakai krayon ya. Jadi yang diwarnai ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4/6 ini saya arsir ya. Kemudian yang B ini 7/9 dikurangi 5/9. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari totalnya 9. Yang diambil 5, yang disilang ya 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 2 ya. Ini sisanya itu 2. Yang ini berarti 2/9. Kita tulis 2/9 atau kita warnai di sini ya. 2 bagian ya dari total 9-nya, 2/9. Oke, kemudian untuk yang nomor 2 tentukan hasil pengurangan berikut. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita kurangkan aja. Karena penyebutnya kalau sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5/5 dikurangi 1/5. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Penyebutnya masih sama ya, 5. Kemudian untuk yang B, 6/8 dikurangi 2/8 ya, penyebutnya masih sama 8. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. 4/8. Kemudian untuk yang C, 14/15 dikurangi 12/15. 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2 ya, penyebutnya masih tetap sama 15. Jadi hasilnya 2/15.
Kemudian yang D ada 15/17 dikurangi 10/17. 15 dikurangi 10, kemudian penyebutnya masih sama 17 ya. 15 kurangi 11 ini adalah 5/17 ya. Itu ya. Jadi untuk penjelasan soal ayo berlatih halaman 84 ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran 1, 2, 3 sudah kita bahas. Kemudian untuk ayo berlatih pendamping pembelajaran 4, 5, dan 6 kita bahas di video berikutnya ya adik-adik semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan mungkin adik-adik semua bisa disimak di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.